Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran IPAS kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang mana pada kesempatan ini kita akan langsung membahas untuk bagian isian singkat dan uraian, karena pilihan ganda sudah kita bahas pada video sebelumnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal nomor 21. Ya, udara yang kita hembuskan mengandung lebih banyak, ya, titik-titik. Ya, anak-anak semuanya, udara yang kita hembuskan pada waktu kita bernafas itu lebih banyak mengandung karbon dioksida, anak-anak ya, karbon dioksida. Kemudian nama lainnya dari karbon dioksida itu adalah CO2, anak ya. Duanya ini harusnya di atas kecil. Cuman di sini agak kesulitan, jadi saya tulis seperti ini. Jadi udara yang kita hembuskan mengandung lebih banyak karbon dioksida atau CO2. Berikutnya soal nomor 22, anak-anak semuanya, cabang tenggorokan disebut. Ya, anak-anak semuanya, pada tenggorokan itu ada namanya cabang, dan cabang tersebut dinamakan bronkus. Selanjutnya soal nomor 23, anak-anak semuanya, rantai makanan pada gambar di bawah ini terdapat pada ekosistem. Ya, anak-anak semuanya, di sini bisa kita lihat ada padi yang dimakan tikus, kemudian dimakan ular, kemudian dimakan elang, selanjutnya elang diuraikan oleh pengurai. Yang dalam hal ini di sini terlihat jamur. Kemudian kita lihat di sini ada padi dan ada tikus, anak-anak ya. Karena ada padi, ada tikus, ada ular juga, tentunya ini sangat jelas bahwa ini tempatnya berada di mana, anak-anak kira-kira? Ya, tempatnya ini berada di sawah, anak-anak ya, ekosistem yang berada di sawah. Berikutnya anak-anak semuanya, untuk soal nomor 24. Ya, makhluk hidup yang ada di rantai makanan yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut. Ya, anak-anak semuanya, di sini makhluk hidup yang ada di rantai makanan yang mampu menghasilkan makanan sendiri adalah di sini adalah tumbuhan, anak-anak ya. Nah, karena di sini tumbuhan yang pertama kali dimakan dan tidak memakan apapun karena mampu menghasilkan makanan sendiri, dan ini disebut dengan produsen, anak-anak ya, karena mampu membuat makanan sendiri. Nah, seperti itu. Sementara soal nomor 25, anak-anak semuanya, makhluk hidup di rantai makanan yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri namun hanya memakan makhluk hidup lainnya atau memanfaatkan makanan dari produsen. Nah, seperti di sini adalah tikus, kemudian ular, kemudian elang. Ini hanya tidak mampu menghasilkan makanan sendiri sehingga memakan makhluk hidup lainnya. Ini dalam rantai makanan disebut dengan konsumen, anak ya. Disebut dengan konsumen, sehingga soal nomor 25 jawabannya adalah konsumen. Selanjutnya soal nomor 26, anak-anak semuanya, dalam siklus air peristiwa terbentuknya awan merupakan contoh dari proses. Ya, anak-anak semuanya, contoh dari proses kondensasi, anak-anak ya. Ya, karena apa, anak-anak semuanya, dalam siklus air peristiwa terbentuknya awan itu merupakan proses kondensasi. Sebenarnya untuk
dalam siklus air itu banyak sekali, ada namanya evaporasi, penguapan, ada transpirasi, ada kondensasi, ada presipitasi, dan ada infiltrasi. Sementara untuk terbentuknya awan itu adalah namanya kondensasi, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 27. Jatuhnya titik air ke bumi sebagai hujan disebut dengan, lah ini merupakan bagian dari siklus air juga anak-anak. Ini dinamakan dengan presipitasi anak-anak ya. Presipitasi itu merupakan fase siklus air yang mana pada fase ini jatuhnya titik air ke bumi, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 28 anak-anak semuanya, benda yang dapat ditembus cahaya disebut, ya anak-anak semuanya, benda yang dapat ditembus cahaya itu berarti benda tersebut benda bening sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Selanjutnya soal nomor 29 anak-anak semuanya, peristiwa pada gambar menunjukkan bahwa cahaya dapat, nah ini anak-anak semuanya, ada sendok yang terlihat seperti patah namun sebenarnya tidak patah. Ini menunjukkan bahwa cahaya itu dibiaskan, ya, sehingga jawabannya adalah dibiaskan. Apa yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Yaitu cahaya mengalami dua medium yang berbeda. Yang pertama di sini udara, kemudian masuk melalui medium air sehingga terjadi pembiasan. Kemudian soal nomor 30 anak-anak semuanya, apa keuntungan menggunakan energi matahari dibandingkan dengan energi fosil? Ya, energi matahari dengan energi fosil. Energi fosil itu energi seperti minyak bumi, batu bara, lah itu merupakan energi fosil. Keuntungannya jika kita menggunakan energi matahari itu tidak mudah habis anak-anak ya, tidak mudah habis. Berikutnya kita ke soal uraian anak-anak semuanya. Kita scroll ke atas. Ya. Tuliskan urutan organ pernapasan pada manusia. Ya, urutan organ pernapasan pada manusia. Kita mulai dari hidung anak-anak ya. Setelah hidung, kemudian ada tenggorokan. Selanjutnya ada cabang tenggorokan, kemudian cabang tenggorokan ini tadi sudah kita bahas adalah bronkus. Selanjutnya anak-anak semuanya langsung ke paru-paru, seperti itu. Tenggorokan ini nama lainnya adalah trakea anak-anak semuanya. Jadi alat pernapasan kita, organ pernapasan pada manusia yaitu hidung, selanjutnya masuk tenggorokan atau trakea, selanjutnya cabang tenggorokan atau bronkus, selanjutnya kemudian paru-paru, begitu anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 32. Sebutkan 3 contoh komponen abiotik. Ya, komponen abiotik ini komponen yang tidak hidup anak-anak ya, yang ada di ekosistem sawah. Berarti komponen yang tidak hidup yang berada di ekosistem sawah itu sangat banyak, seperti ada air, kemudian ada tanah, kemudian ada batu atau kerikil dan lain-lain. Itu merupakan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup yang berada di ekosistem sawah. Selanjutnya soal nomor 33 anak-anak semuanya, jelaskan secara singkat proses terjadinya siklus air. Ya anak-anak semuanya, proses siklus air itu dimulai dari penguapan anak-anak ya, dimulai dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian anak-anak semuanya kemudian naik ke atmosfer, berubah menjadi awan, nah, yang tadi kita sebut dengan kondensasi, dan akhirnya jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian air yang jatuh ke bumi tadi
ke bumi tadi, kemudian meresap ke dalam tanah, mengalir di permukaan, ada yang mengalir di permukaan, kemudian kembali menguap. Nah, seperti itu anak-anak, proses sederhana dari siklus air anak-anak ya, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 34 anak-anak semuanya, sebutkan 3 sifat-sifat cahaya. Ya anak-anak semuanya, 3 sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Kemudian anak-anak semuanya, cahaya juga dapat dipantulkan. Misalkan kita pakai kaca cermin lah, itu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian anak semuanya, cahaya dapat dibiaskan lah jika melalui 2 medium yang berbeda seperti soal nomor 29 tadi. Kemudian cahaya juga dapat diuraikan, cahaya juga dapat diuraikan. Selanjutnya, cahaya juga dapat menembus benda bening. Nah, ini juga sifat-sifat dari cahaya. Selanjutnya anak-anak semuanya, soal nomor 35, sebutkan 3 cara sederhana untuk menghemat energi listrik di rumah. Ya anak-anak semuanya, 3 cara sederhana untuk menghemat energi listrik di rumah. Yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan lampu LED atau lampu LED anak-anak, ini karena hemat listrik. Kemudian matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Kita matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Selanjutnya anak-anak semuanya, gunakan sinar matahari pada siang hari. Nah, untuk mencahayai ruangan, berarti tirainya kita buka. Kemudian contohnya adalah cabut charger bila tidak digunakan, atau cas HP jika tidak digunakan kita cabut, seperti itu. Itu anak-anak semuanya pembahasan singkat tentang soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran IPAS kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, bagian kedua, yaitu bagian isian singkat dan uraian. Adapun untuk pembahasan soal pilihan ganda sudah kami bahas di video-video sebelumnya, bisa kalian lihat pada channel Sams Channel. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.